Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang tabel. Oke, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, tabel ini digunakan untuk menyisipkan data dalam bentuk tabel. Tentunya tabel itu terdiri dari kolom dan juga garis. Tabel itu terdiri dari kolom dan juga baris. Oke, untuk menyisipkan tabel itu kita bisa gunakan menu insert, kemudian tabel. Nah, secara singkatnya kita tinggal tentukan berapa jumlah kolom. Ini jumlah kolom ya. Ke samping ini jumlah kolom. Kalau ke bawah ini namanya jumlah baris. Misalkan kita ingin menambahkan 3 kolom, 4 baris, atau nanti setelah di drag seperti ini, kita tinggal klik saja, maka tabelnya sudah jadi seperti ini. Atau bisa juga dengan cara insert tabel, kita masukkan jumlah kolomnya, misalkan berapa, jumlah kolomnya 10, jumlah barisnya berapa, misalkan 3 atau 4 ya. Kemudian kita klik OK, maka tabelnya sudah terbentuk, yaitu 10 kolom dan juga 4 baris. Nah, pada saat membuat tabel atau kursor kita diletakkan pada satu sel, jadi kalau ini namanya baris ya, 1, 2, 3, 4, ini baris. Dia dapat baris dan ini kolom. Ya. Kolomnya ada 10. Ini namanya kolom. Oke, kita besarkan. Ini namanya kolom. Nah, di sini, di kotak ini namanya sel. Jadi sel itu satu kotak atau antara baris dengan kolom persimpangannya itu namanya sel. Seperti ini adalah sel. Nah, kita bisa masukkan data di sini. Ya. Kemudian ketika kita mengaktifkan atau meletakkan kursor ini di dalam sel satu tabel, maka di menu tab atau tab menu itu akan muncul dua menu, yaitu tabel design, ini ya, tabel design, dan juga menu layout. Ada tabel design dan juga layout. Tabel design ini digunakan untuk mengatur atau membuat ngedesain dari tabel itu. Nah, kalau layout ini untuk mengatur layout daripada isi daripada tabelnya. Kita juga bisa menambahkan selnya, maksud saya barisnya dan juga kolomnya. Kita juga bisa membuat dua sel menjadi satu, ataupun kita bisa menambahkan sel yang lain. Oke, sekarang kita isi datanya, misalkan kita kasih. Untuk memindahkan kursor dari satu sel ke sel yang lain, kita bisa gunakan tanda panah pada keyboard, ya, atau juga bisa menggunakan tombol tabulasi, ya, atau tombol tab di keyboard. Itu juga bisa digunakan untuk memindahkan kursor ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau tab itu dia akan lurus ke kanan saja. Kalau untuk ke kanan kiri atas bawah itu bisa menggunakan tanda panah pada keyboard. Kita akan buat tabel absensi. Nah, ini tabelnya sudah kita ketik. Jadi
untuk mengetik tabel, kita letakkan kursornya pada satu sel. Sel yang mana yang mau kita letakkan. Nah, lanjut kita ke pengaturan tabel. Untuk mengatur tabel, untuk mengatur lebar, kemudian tinggi daripada barisnya, kita bisa lakukan di menu layout. Ya, di menu layout, kemudian di sini ada cell size, ya. Ribbon cell size. Nah, di sini ada untuk mengatur pengaturan tinggi dan juga lebar dari satu kolom, ya. Tinggi baris dan lebar kolom. Atau kita juga bisa menggunakan auto fit, ya. Auto fitnya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan konten, nah, nanti dia akan otomatis mengecilkan sesuai dengan isi daripada konten tersebut. Ini bisa dilakukan atau bisa dilakukan secara manual dengan cara mengganti angka yang ada di kolom ini, ya. Jadi kalau wide ini dia lebar daripada kolomnya. Kalau high dia tinggi, ya, tinggi daripada barisnya. Kita bisa atur seperti ini. Nah, berikutnya itu untuk melebarkan atau menyempitkan kolom ataupun lebar sel daripada barisnya. Nah, sekarang itu cara pertama, ya. Kita bisa ke menu layout, kemudian ke high atau wide daripada cell size-nya, atau kita bisa drag di sini. Ini juga sama. Jadi drag di ruler, ya, di atas di ruler ini nanti dia ada lebar kolom. Nah, ini ruler. Jadi kita bisa tinggal arahkan ke ruler yang mana yang mau kita lebarkan. Seperti ini. Kalau misalkan tinggi baris, kita tinggal arahkan ke garis daripada baris yang akan kita lebarkan. Kita arahkan kursornya sampai dia berbentuk seperti ini, ya, berbentuk panah atas ke bawah. Ini juga bisa seperti ini. Begitupun di kolom juga sama, tinggal kita arahkan ke garis, tinggal kita geser. Atau pengen lebih praktis atau lebih sesuai dengan ketentuan, kita bisa atur di sini di cell size ini. Itu pengaturan yang pertama. Pengaturan yang kedua itu ada kita bisa menambahkan jumlah baris atau jumlah kolom. Misalkan kita ingin menambahkan jumlah kolom nih. Ini kan ada pertemuan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita ingin menambahkan 3 pertemuan lagi, berarti kita akan menambahkan kolom ke sebelah kanan. Kita tinggal arahkan kursor kita ke posisi kolom yang akan ditambahkan. Misalkan kita akan menambahkan kolom setelah angka 6 ini. Kita tinggal ke layout, menu layout, kemudian di sini ada tab atau ribbon row and column. Nah, kita tinggal pilih insert right untuk menambahkan kolom ke sebelah kanan, atau juga bisa insert right. Nah, misalkan tadi right, sekarang left. Nah, jadi membuat kolom ke sebelah kiri. Seperti itu. Misalkan kita ingin menambahkan 3 kolom, tinggal diklik sebanyak 3 kali. Atau bisa juga itu dengan cara klik kanan di sini. Ya, klik kanan, kemudian nanti ada muncul icon insert right dan insert left atau menu insert seperti ini. Ini untuk menambahkan kolom dan juga baris. Bisa dilakukan seperti itu juga. Kemudian ini, ya, untuk ini. Untuk menghapus juga sama. Jadi misalkan kita ingin menghapus jumlah kolom yang kelebihan, misalnya kita ingin hapus ini, kita tinggal klik delete. Atau bisa langsung klik sini juga bisa. Ya. Oke, klik delete, kemudian pilih delete kolom untuk menghapus kolom. Di kolom yang tadi terblok itu akan terhapus. Atau misalkan kita ingin menghapus baris yang terblok, dihapus baris. Seperti itu, ya. Jangan ketukar, nanti kalau ketukar misalkan kita ngeblok baris tapi yang dihapus itu kolom, nanti yang hilang adalah
kolomnya. Oke, untuk membatalkan perintah sebelumnya, kita menggunakan atau menekan tombol Ctrl Z, Ctrl plus huruf Z, atau undo, kembali ke sebelumnya. Nah, itu untuk menambahkan dan juga menghapus kolom dan juga baris. Nah, sekarang kita akan menggabungkan dua atau lebih dari dua sel menjadi satu sel. Contohnya seperti ini. Pertemuan ke, nah ini kan kalau seperti ini kan kurang menarik ya. Kita gabungkan pertemuan ke. Nah, ini kita akan gabungkan berapa sel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sel kita gabungkan menjadi satu ya. 6 sel menjadi satu. Nah, kita tinggal pilih di menu layout, kemudian pilih merge cell. Klik merge cell. Nah, merge cell. Oke. Ini untuk menggabungkan sel menjadi dua sel atau lebih menjadi satu. Itu berlaku ke kiri atau untuk kolom, atau berlaku juga ke bawah untuk baris. Nah, misalkan seperti ini tadi. Nah, tadi kan ini kita akan menggabungkan sel ke samping ya. Jadi 6 sel kita gabungkan jadi satu, hasilnya seperti ini, atau juga bisa ke bawah seperti ini. Nah, kita pilih merge cell. Nah, seperti ini. Merge cell. Kalau ingin mengulangi perintah sebelumnya, kita bisa menekan F4. Jadi sebelumnya itu adalah perintah merge cell, maka dia bisa digunakan untuk perintah selanjutnya. Nah, ini sudah kita merge seperti ini. Jadi headernya lebih rapi, sudah digabungkan. Atau kita ingin menambahkan sel. Nah, kita bisa gunakan split cell. Split cell. Mau berapa jumlah kolom atau jumlah baris yang akan ditambahkan. Misalkan barisnya 2, kolomnya 1 saja. Nanti kita akan menambahkan 2 baris seperti ini. Jadi di tempat yang tadi kita tambahkan baris lagi seperti ini ya. Jadi split cell. Jadi kalau bedanya, kalau merge cell itu dia menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu. Kalau split cell justru menambahkan sel, baik itu kolom maupun baris di sel yang aktif. Misalkan kita ingin menambahkan di sini dua kolom, satu baris, maka dia akan ke tengah. Ya, kalau kolom, berarti nambahnya kolom. Itu split cell. Kalau split tabel ini dia untuk memisahkan tabel, split tabel. Jadi tabelnya akan di split jadi dua tabel. Nah, itu tentang merge cell. Jadi kalau merge cell dia menggabungkan sel, split cell kebalikan daripada merge cell. Nah, geser ke samping kanan itu ada allegiance. Nah, allegiance ini sama seperti kemarin kita membuat pengaturan surat. Kemudian kita akan mengatur baris. Karena ini ada dua ini ya, sebenarnya ini ada 2 baris. Kita akan atur. Kita akan atur dia supaya perataannya lebih rapi. Jadi biasanya kalau header itu dia rata tengah-tengah. Nah, ini rata di allegiance tabel itu ada beberapa perataan ya. Ada rata kiri top, ya. Ada rata kiri middle, ada rata kiri bottom. Jadi ada rata kiri atas, rata kiri tengah, dan rata kiri bawah. Ada juga rata tengah atas, rata tengah tengah atau mid, rata tengah bawah atau bottom. Kemudian rata kanan juga seperti itu. Jadi kita tinggal bisa atur, misalkan ini dia rata tengah ya, allegiance-nya rata tengah, tapi dia posisinya ada di atas atau bottom. Nah, ini juga sama rata kanan tapi dia ada di
atas atau top maksud saya. Nah, misalkan ini rata kiri, tapi dia posisinya di middle ya, di tengah-tengah apa namanya antara lebar barisnya atau tinggi tinggi barisnya. Ini rata tengah, tapi dia di middle atau di tengah. Di posisinya tengah-tengah, benar-benar tengah-tengah gitu, tengah-tengah sel. Nah, ini untuk Allegiant ya. Jadi dia rata tengah seperti ini. Jadi headernya lebih rapi. Nah, kemudian ada text direction. Text direction itu untuk posisi teksnya, apakah dia akan portrait, tulisannya ke seperti normal, atau misalkan kita bisa atur supaya dia text direction-nya muter. Nah, seperti ini ya. Kalau kita klik text direction-nya bisa kebalik. Nah, itu untuk Allegiant. Oke, kita stop dulu ya. Kita pause, ini nggak bisa di pause ya. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, itu untuk pengaturan Allegiant. Nah, kemudian ketika misalkan tabel ini datanya banyak, maka saya akan tambahkan beberapa ini ke bawah. Kita akan tambahkan 3 baris ke bawah. Nah, misalkan seperti ini, tabelnya lewat garis atau lewat daripada si ininya. Tapi judulnya ini tidak ada di lembar berikutnya. Nah, kita akan mengulang judul atau header ini dia supaya bisa berulang di lembar berikutnya. Caranya itu ada di layout, kemudian pilih repeat header row. Jadi di blok dulu, kemudian pilih repeat header row. Kita bisa lihat. Nah, jadi dia akan mengulang ya, daripada headernya ya. Itu untuk repeat header row. Kemudian kita juga bisa memberi warna pada selnya atau pada kita akan bisa memberi warna pada selnya. Itu ada di tabel design. Ini untuk mengatur garis, mengatur warna itu adanya di tabel design. Misalkan kita akan membuat shading warna di ini ya. Untuk mengatur warna pada isi selnya atau pada selnya. Seperti ini. Kemudian bordernya. Kita bisa ganti juga bordernya sesuai dengan ketentuan. Sorry. Ini ya. Nah, untuk mengatur border itu di sini di border. Kemudian pilih border and shading. Border and shading atau bisa juga langsung klik tanda panah ke bawah ini, klik. Nah, kemudian kita atur, misalkan mau tebal, mau garisnya yang tebal, kita cari garis yang tebal atau kita bikin dia ukurannya lebih tebal. Nah, seperti ini. Kita atur yang ini tipis saja. Sorry. Aduh, ini pakai custom ya. Custom. Ini ya pilih custom ya. Kita atur. Jadi yang pinggir-pinggirnya kita pilih yang tebal 1,5 seperti ini. Tapi yang tengahnya tipis. Kalau sudah selesai klik OK. Ya, seperti ini. Itu untuk mengatur border ya. Jadi adanya di sini. Sini ya, kita pilih custom untuk mengatur secara default atau aturan yang sesuai dengan keinginan kita atau custom. Nah, itu untuk tabel. Kita juga bisa memilih tema di sini ya. Karena sudah ada disediakan tema sesuai dengan yang sudah
ada di Microsoft Word. Bisa juga gunakan tema itu atau kita atur sendiri, diatur sendiri. Jadi shading itu untuk memberi warna di sini di selnya. Kemudian border kita bisa atur border kita sesuai keinginan kita. Misalkan ini kita ingin atur bordernya untuk yang atau bisa di sini di border ya tanda panah. Oke, itu saja video pembelajaran tentang membuat tabel. Silakan disimak, diperhatikan. Ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Pertanyaan dan nanti ketika praktek semoga kalian sudah sedikit memahami, dan ketika praktek nanti ketika ada kesulitan boleh bertanya kepada saya atau teman kalian yang sudah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.